Cek. Halo Sajid, gimana kabarnya Sajid? Bentar ya, kakak isiin. Where is? Hmm, wait, what? Okay, here we go. Pak, bentar ya, saya ambil minum. Silahkan, Sajid ya. Silahkan sekali. Nah, ini saya tambahin. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain gitu ya. Oke. Sembari nunggu yang lain ada pertanyaan, Jid? Halo, Jid. Hmm, halo, Rian. Halo Kak, Gimana kabarnya ya? baik Kak. Gimana kabar Kakak? Ah, guys, mau tanya dong. Bentar ya, bentar ya teman-teman. Oke, eh, boleh share screen teman-teman? Salah satu, Rian mungkin. Kamu periksa sesuatu, boleh share screen nggak ya? Oke, coba buka platform ya. Oke. Oke, coba buka pelajaran satu. Oke, aman berarti ya. Oke, so let's go guys. Kakak mau tunjukin sesuatu sekarang. Slide-nya sih ya. Halo Adika. Oke, gimana kabarnya Adika? Adika. Baik, oke. Oke guys, welcome ya. Welcome back. And hari ini kalian akan apa ya? Menggunakan modul baru sehingga ini kalian akan membuat game ya, gitu. Dan pembuatan gamenya itu kalian udah bisa menggunakan
lingkungan yang lebih profesional. Nanti kakak pakai lingkungan yang lebih profesional ya. Cuman kalau belum install juga nggak apa-apa. Itu soalnya di Python Start 2 yang mulai menggunakan itu. Cuman mungkin kalian ada yang penasaran ya, apa itu lingkungan profesional. Oke? Nah, untuk yang kemarin ada pertanyaan dulu, teman-teman, sebelum kakak mulai. Ada yang mau ditanyakan, Adika, Rian, Sajid, mungkin? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita mulai aja ya berarti. Gas ya. Oke. Nah, sekarang nama kalian kan sudah sampai di modul 6 ya. Selamat banget lah. Jadi di modul 6 ini mulai pembuatan gamenya. Tetapi kita tidak langsung lah ya. Kita perkenalan dulu dengan library yang akan kalian pakai. Dan apa aja tools atau komen-komennya. Apakah sama dengan Turtle? Ternyata tidak ya. Ini lebih profesional ya. Jadi Pygame ini kalau di platform itu nanti kakak jelasin bentuknya gimana. Kemudian kalau di lingkungan profesional itu komennya gimana. Sedikit sih perbedaan. Oke, so mari kita mulai teman-teman. Ya, jadi sekarang kalian akan membuat game kalian sendiri ya. Tapi di sini ditentukan ya. Eh, wih, kok, wih, Pry 16 kan ya. Pry dasar. Oke. Nah, tentu saja kalian tahu Arkanoid, teman-teman. Sajid, Rian, Dika, open mic aja ya kalau bisa. Kalian tahu game Arkanoid? Nggak tahu Itu kak, ah, nggak tahu. nggak tahu. Ini loh Arkanoid. Kalau Rian, Adika, game Arkanoid itu yang ini nih. Nah, yang agak tua-tua gitu loh. Yang ini nih, kakak perlihatkan Arkanoid. Nah, ini nih game yang begini nih, yang ya kayak menghancurkan blok-blok itu. Nah, ini nanti di akhir kalian akan membuat game seperti itu, ya. Cuman sebelum membuat game itu kalian harus paham dasar-dasarnya dulu, sehingga kita tidak langsung membuat game seperti ini. Karena ini nanti lumayan kompleks ya kodenya, jadi kalian harus paham apa aja yang perlu dipersiapkan gitu. Oke? Nah, kita tahu bahwa saat kalian di modul 5 kemarin, kalian menggunakan Turtle sebagai apa ya, library-nya gitu ya. Sehingga apa bedanya kalau kita tidak menggunakan Turtle? Turtle itu kelasnya sudah jadi. Ya, nanti di Pygame juga udah jadi kelasnya. Cuman kalian membuatnya kayak versi kalian gimana gitu. Itu yang akan kita buat. Nah, kemudian di sini tujuan dari modul Turtle adalah untuk bekerja dengan objek grafis. Betul, objek grafis itu kayak yang visualisasi gitu, guys. Yang kayak gambar-gambar gitu. Makanya kemarin kita kebanyakan bermain-main dengan grafis ya, atau kayak gambar-gambar gitulah. Nah, Turtle juga disebut sebagai grafik primitif karena ya kakak nggak tahu ya alasan spesifiknya, karena mungkin sekarang udah banyak sekali ya apa library yang lebih canggih gitu. Cuman ini Turtle ini adalah standar dari Python gitu. Setelah itu kita ingat batasan proyek yang sebelumnya itu Turtle semuanya berukuran sama. Mereka tidak bisa diberikan gambar. Nah, nanti kalau di game Arkanoid itu, kemudian di game-game yang lainnya sebelum kita ke Arkanoid, itu nanti kalian yang menentukan ukurannya. Gitu. Nah, untuk pertama, sebelum kita membuat Arkanoid, di pertemuan pertama banget ini kita coba membuat game namanya game tanya jawab. Nah, jadi apa itu game tanya jawab? Kalian akan menampilkan suatu kayak ini nih, ya kertas gitulah mungkin ya, atau apa ya, selotip ya bahasanya gitu. Kemudian ada tulisannya. Kemudian di sini jawabannya.
ternyata untuk yang sesederhana ini, teman-teman, yang sesederhana ini, nanti codingannya boom, lumayan, lumayan banyak ya. Jadi apalagi yang arkanoid, sehingga kalian untuk supaya nggak langsung kaget lagi tuh saat ke arkanoidnya, dilatih dulu untuk terbiasa, ya agar terbiasa dengan kode-kode itu nantinya. Nah, sekarang mari kita coba apa sih tujuan dari gamenya. Jadi gamenya ini menampilkan pasangan tanya dan jawabannya dengan permintaan pengguna. Maksudnya itu nanti saat diklik apa? Saat gamenya mulai, kemudian kita memencet tombol Q, pertanyaan acak muncul. Kenapa Q? Question. Kalian boleh setting apapun tombolnya. Kemudian memencet tombol A, answer. Menampilkan jawaban acak. Begitu guys ya. Nah, hari ini tujuannya apa? Kita pelajari dasar pembuatan key dan E itu. Key and E itu. Ya, menggunakan Pygame. Kemudian kita coba eksplorasi sedikit tentang library Pygame. Pelajari bagaimana event keyboard ditangani. Nah, kalau di Turtle itu kita pakai on key. Nah, kalau di sini nanti beda teman-teman ya. Tidak sama. Tidak sama ya. Kemudian memprogram game tanya jawab pertama kalian nantinya. Oke. Nah, sekarang saya ingin jelaskan dulu Pygame itu apa. Pygame sejatinya adalah library juga, sama seperti Turtle, sama seperti Random, sama seperti Type, sama seperti OS. Ya. Jadi ini adalah library yang khusus memang diciptakannya untuk membuat game. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi untuk membuat game. Pygame. Py-nya mungkin Python, gamenya itu adalah game. Mungkin ya, maybe, I don't know. Kemudian Pygame punya modul-modul atau alat siap pakai. Seperti event handler, penanganan event. Kemudian menangani event eksternal. Kemudian mengatur timer game. Kemudian mengatur interface game. Nah, kakak mau jelasin. Kalau yang ini, Turtle juga punya kemarin. Ya, event eksternal, event di dalam game Turtle. Tapi Turtle nggak punya timer, teman-teman. Ya, artinya apa? Turtle itu standar. Ya, sehingga kalau kita mau membuat timer, kita harus import dari modul time. Nah, kalau dia ini udah ada katanya, ya. Jadi kita nggak perlu import dari luar. Kalaupun kalian ingin mengimport dari luar, silahkan. Main-main aja ya. Cuman dia udah punya ternyata. Kemudian yang lebih kerennya adalah dia punya interface dan efek suara. Ya, interface itu apa? Tampilan, tampilannya gitu ya. Ya mungkin di apa namanya? Turtle juga tampilan, cuman ini lebih canggih dan dia punya efek suara. Itu yang membedakannya, efek suara. Kalian dapat menambahkan musik di game kalian. Oke? Nanti kalau di Arcanate kalian dapat menambahkan musik. Oke, kemudian sekarang cara menghubungkannya gimana? Sama seperti menghubungkan Turtle ataupun random ataupun time. From Pygame, import Pygame, import everything gitu ya. Atau import Pygame. Kalian harus tahu apa aja yang menjadi submodulnya tadi. Nah, kemudian sekarang kita telah mengetahui konsep dasar seperti sprite, scene, dan loop game. Apa itu sprite? Adika, apa itu sprite? Gak apa-apa, jawab aja atau kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Rian, Sajid, Naya, apa sprite? Kemudian apa scene? Apa loop game? Nah, ayo. Open mic ya. Elemen gambar ya Kak? Ya, boleh dibilang gitu ya. Open mic aja guys. Tidak tahu? Oke, nggak apa-apa. Rian, apa sprite Rian? Sprite itu nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Sprite itu adalah apapun yang ada di dalam screen kalian atau objek-objek ya yang ada di screen. Kemudian scene itu apa? Scene itu ya kayak kanvas gitu ya teman-teman, tempat gamenya berlangsung. Kemudian loop game itu apa?
Itu adalah perulangan yang membuat gamenya itu tetap jalan. Kalau nggak pakai loop, gamenya nggak bakal tetap jalan, guys. Gitu ya. Nah, contoh dari game ini, sprite-nya adalah dua yang ini, teman-teman. Area segi empat yang pertama, kemudian yang kedua. Ini sprite-nya. Kemudian kotaknya ini yang disebut sebagai scene. Ya, kemudian loop gamenya yang mana? Dia behind the scene. Ya, jadi dia mainnya di belakang sistem gitu. Jadi dia nggak nampak di sini. Cuman kenapa ini sprite-nya bisa tampak seperti ini? Karena ada loop gamenya. Kalau nggak ada itu mungkin dia habis tampak langsung menghilang. Gitu guys ya. Nah sekarang eh apa namanya? Kita coba nanti menggunakan Pygame ini kita coba analisis event. Kemudian kita dapat apa? Mengubah latar belakang. Kemudian ya menambahkan waktu hitung kalau kita mau gitu ya. Nah, yang berbeda yang cukup signifikan beda antara Pygame dengan Turtle adalah kalau di Turtle itu titik 0,0-nya itu di tengah-tengah teman-teman. Oke? Ingat di tengah-tengah. Nah, kalau Pygame itu 0,0-nya itu misalnya nanti kotaknya begini, 0,0-nya itu di ujung kiri atas. Oke, ini 0,0 gitu. Kemudian sumbu X sama Y-nya tetap. Tetapi yang berbeda di sini adalah kalau ke kiri, ini nggak ada ke kiri sih pada umumnya. Cuma nanti kalau kalian kayak, nanti kan kita akan berbicara gerakan ke kiri dan ke kanan. Itu nanti dia berarti melawan sumbu X, melawan arah sumbu X. Artinya nilainya semakin kecil. Nah, sumbu Y sebaliknya. Kalau di turtle semakin ke bawah semakin negatif. Nah, kalau di Pygame semakin ke bawah dia semakin besar atau semakin positif. Begitu ya. Jadi beda antara sumbu koordinat Pygame dengan turtle. Itu yang harus menjadi konsentrasi kalian. Karena nanti kalian bakal lihat, loh Kak, kenapa apa namanya? Kenapa koordinatnya kok seharusnya di sini, tapi kok tiba-tiba di sini? Nah, gitu mungkin. Ada pertanyaan nanti seperti itu. Dan kalian harus tahu yang ini gitu. Nah, kemudian ukuran mesin ya, ini nanti kalian dapat setting dengan menggunakan kalau di platform itu 500 kali 500 yang paling maksimal kelihatannya. Cuma nanti kakak liatin kalau menggunakan yang profesional itu bisa lebih dari 500 kali 500. Oke, nah sekarang untuk apa namanya mengaktifkan Pygame ini menggunakannya mungkin ya bukan mengaktifkan menggunakannya. Kalau menggunakan platform, kita perlu mengaktifkan semua package-nya atau semua submodulnya menggunakan perintah ini. Initiate mungkin ya kakak nggak tahu. Tapi yang ini kalau nggak ada perintah ini nanti, maka di platform itu akan error terus. Ya, cuman kalau di PS Code nanti dia langsung gitu, nggak perlu perintah initiate. Gitu ya. Kemudian .display.setMode. Nah, ini untuk mengatur seberapa lebar jendela yang kalian inginkan. Oke. Kemudian jendela.fill ini untuk mengisi jendela atau screen yang udah kalian buat dengan warna tertentu. Dan format warnanya adalah RGB. Kakak nggak usah jelasin RGB ya, karena mungkin cukup. Oke, nah sekarang teman-teman, ini contohnya ya. Jadi import Pygame dan begini. Nah, ini nanti akan aduh, cek. Oh my god, ngelag. Uh, uh. Nah, ini teman-teman contohnya kalau nanti kalian menampilkan seperti ini, kakak contohkan langsung di PS Code-nya. Ini nama PS Code teman-teman. Nanti kakak perkenalkan lebih lanjut. Set dulu. Accept. Nah, itu nanti kalian perlu pertama, kalian lihat screen kakak teman-teman.
Halo, aman? Aman, Kak. Aman, Oke. Kak. Nanti tinggal bilang import pygame. Gitu ya. Kemudian, kalau diingat, kalau di sini kita nggak perlu pygame.ini. Nggak perlu ini sebenarnya. Cuman kalau mau nggak apa-apa juga ya. Cuman karena ini apa profesional, jadi aman lah gitu. Nah, setelah itu, setelah kalian membuat ini, kita coba buat jendela dulu ya. Jendela sama dengan pygame dot display dot set mode. Ukurannya jangan hanya sekali ya, jangan hanya sekali begini kemudian kalian nulis 500,500. Jangan, tapi harus ini koordinat soalnya bukan apa? Tuple soalnya nilai yang berpasangan jadi harus dua kali dalam kurungnya. Kakak pakai 1000,500 saja, 500 saja. Oke. Nah, setelah itu kalian juga dapat nanti menggunakan apa? Lebar sama dengan 1000, kemudian tinggi sama dengan 500 atau 700, 600 lah. Kemudian nanti di sini kalian tinggal pakai deh lebar, tinggi. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi bebas kalian mau pakai yang mana. Oh, ini typo dikit. Oke. Setelah gini, teman-teman, kalian dapat men-setting warna dalam bentuk RGB dulu. Ya, misalnya warnanya warna hijau. Ya udah, jangan terlalu pekat ya hijaunya. Red green misalnya berapa? 200. 0. Nah, kemudian nanti kalian tinggal fill nih jendela dot fill. Gitu ya. Jendela dot fill habis itu warnanya hijau. Nah, sekarang kalau di run apa yang akan terjadi? Waduh, jangan-jangan. Tuh. Aduh, ini belum bisa nih. Harus di exit dulu, guys. Sorry, sorry. Harus di setting nanti tombol Q. Oke, jendela.fill. Bentar. Nah, apa yang akan terjadi? Sorry guys. Kita lupa untuk menampilkannya. Jendela.show. Oh my God. Bentar. It's not show ya. Wait, wait, wait. Perintahnya eh bukan pakai show berarti. Oh, kakak pikir pygame tadi ya. Bentar. Kita perbaiki dulu. Pygame.display.update. See, where is my code? Game. Oh, bukan. Itu bukan fungsi ya, teman-teman. MW itu bukan fungsi. Itu variabel ya. Oke, saya coba dulu, teman-teman. Oke, saya jelasin dulu mungkin ya supaya kalian nggak bingung, guys.
Ini lumayan banyak soalnya. Oke, tidak seperti PyYQt juga ternyata ya. Oke, teman-teman. Nah, ini dia. Nanti kalau kalian menampilkan seperti ini, dia nggak langsung tampil di layar, cuman behind the scene sudah jadi ukuran 500 kali 500, warnanya sesuai yang kalian inginkan. Itu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita berbicara loop game. Ya, tadi harus menggunakan loop game ya, sehingga kakak jelasin dulu mungkin ya. Loop game. Nah, loop game ini apa sebenarnya? Loop game ini nanti dia yang menampilkan scene-nya tanpa sprite-nya. Nah, ini yang harus kalian buat nantinya. Jam sama dengan, nah ini nih, timer di Pygame itu, kita nggak perlu import time, ya. Dia langsung nih, kalian boleh bilang time atau jam ataupun apapun, pygame.time.clock, C-nya besar. Kemudian jam.tick dalam kurung 40, yaitu memasang refresh rate scene-nya 40 frame per second. Nah, yang ini teman-teman, yang ini mungkin kalian paham ya, ini untuk membuat objek time-nya. Nah, sekarang yang ini apa fungsinya, Kak? Ini akan nanti, karena gamenya itu nanti sebagian besar dalam bentuk gambar ya teman-teman. Jadi kayak apa ya, visual gitu. Jadi kita perlu men-setting kalian inginnya berapa frame, ya bisa dibilang mungkin pixel ya, berapa frame per second yang ingin ditampilkan. Kalau semakin besar nilainya, semakin halus tampilannya. Tapi ingat bahwa memori yang dihabiskan itu semakin tinggi. Ya, jadi jangan berlebihan juga sampai nanti 200 lah untuk game yang sederhana. Jangan seperti itu. Ya, nanti 40 itu minimal ya, udah cukup itu ya. Kalau kurang mungkin kakak nggak pernah coba, tapi mungkin agak nggak bagus ya kalau kurang. Nah, ingat di sini jam sama dengan pygame.time.clock, kemudian jam.tick. Nah, itu nanti dipasangnya di mana? Nah, nanti ya dipasangnya di dalam loop gamenya. Oke? Nah, kemudian yang kedua, membuat dan menempatkan sprite itu gimana? Nah, di dalam Pygame, sprite, semua sprite secara umum itu bentuknya segi empat, teman-teman. Persegi panjang. Nah, jadi nanti kalau kalian menemukan kata REC, ini apa? Ini kependekan atau mungkin kepanjangan ya bahasa kalian, kepanjangan dari rectangle. Nah, jadi nanti ada perintah yang akan kita pakai, persegi atau apapun mau kalian, sprite satu boleh, pygame.rect. Kemudian ini di titik mana dia akan ditempatkan, karena kita sudah bergerak di dalam kanvas nih. Kemudian lebarnya berapa, tingginya berapa, gitu ya. Kemudian pygame.draw.rect ini adalah dia yang menggambar segi empat di jendela atau di main window-nya dan mengisinya dengan warna yang kalian inginkan. Nah, sekarang apa bedanya yang ini sama yang ini? Ayo. Kan ini membuat segi empat. Ini menggambar segi empat. Apa bedanya? Kalau kalian udah tahu, kakak lanjut sih. Cuman supaya kakak validasi, kalian memahami. Nanti soalnya codingannya banyak banget begini, aneh-aneh. Ya, gimana? Naya, aman? Mau bertanya? Sarah, mau bertanya? Adika, Rian, silakan. Sajid, bedanya adalah, halo, halo. Ada yang tahu beda yang dua ini, perintah yang dua ini? Kalau enggak, kakak jelasin aja ya. Jadi untuk yang pertama ini, pygame.rect, ukuran, salah, koordinat, ukuran lebar, tingginya ini menggambar tok segi empatnya, teman-teman. Kayak kerangkanya lah gitu ya, bahasa kemarin ya, kerangkanya. Kemudian .draw.rect ini, nah ini dia menempatkan ini
ke dalam jendela kita, kemudian mewarnainya, gitu. Kemudian nanti ada dot bleed juga teman-teman, yang akan membuat kalian lebih bingung. Cuman ini dasar dari dot bleed itu nanti supaya mudah dipahami. Oke? Nah, sekarang kita tadi sudah berbicara tentang sprite. Nah, gimana caranya menampilkan tulisan di dalam sprite itu? Bisa nggak dilakukan seperti itu? Bisa. Ya, caranya adalah ada dot apa namanya? Dot font yang dipunya oleh Pygame-nya. Nanti untuk membuat objek fontnya, kalian dapat menggunakan misalnya objek pertama namanya font 1. Ya udah, kalian perintahnya hanya pygame.font. F-nya besar. None, none ini apakah? Ini default. Ya, default kalian isi aja none. Kemudian ini ukurannya. Ukuran defaultnya 70, bebas mau berapapun. Nah, kemudian nanti di dalam teks itu ini hampir sama seperti kayak apa ya, video ya. Jadi kita perlu merendernya. Supaya apa dirender? Supaya halus. Jadi nanti tampilan teksnya itu mulus gitu. Kita perlu merender dengan perintah ya udah font 1 dot render teksnya. Kemudian ini taruh ini apakah ini yang mengizinkan rendernya, kemudian mau diwarnai apa teksnya gitu. Setelah itu main window dot bleed question pada titik ini. Nah, ini apa bedanya sama draw? Kalau draw tadi dia kalau rect dulu lah, rect dulu itu menggambar kerangka. Kalau draw itu mewarnainya, gitu aja lah bilangnya. Kalau bleed itu sekarang kayak begini teman-teman. Kalian punya objek sudah diwarnai, gitu ya, sudah diwarnai. Nah, sekarang dot bleed ini seolah-olah mau ditempel ya. Jadi question ini atau ini nih, ini agak miss ya apa translasinya. Tolong ditempel pada koordinat ini. Jadi nanti ini kan sudah jadi nih kerangka sama warnanya. Nah, saya punya teks nih. Tolong dong teks ini ditempel di sini di atasnya gitu. Itu fungsi dari dot bleed. Oke? Ada pertanyaan dulu? Ini masih banyak pembahasan kita terkait hal ini, cuman kalian harus paham dulu ini. Sajid, Rian, Sarah, Naya, ada pertanyaan? Dika, silakan. Ini main window ya, jadi kalian nggak usah pikirkan yang ini objek doang. Itu jendela lah gitu, kayak yang tadi kakak buat. Oke, ada pertanyaan dulu? Halo, give me a reaction guys. Should I continue the presentation or you wanna ask me something? Ayo, silakan. Poinnya cuma ada satu atau banyak, Kak? Maksudnya jenisnya, jenisnya. Oh, enggak cuma satu. Ini default aja ini. Cuman kalau kalian mau apa namanya mengatur jenisnya nanti pakai SYS. Cuman enggak hanya satu, enggak hanya satu. Kita belum berbicara SYS. Cuman ini defaultnya. Aku nggak tahu ini defaultnya itu jenisnya apa ya. Cuman ini font defaultnya. Mungkin Arial atau Times New Roman atau Verdana, kakak nggak tahu. Itu ya. Oke, ada lagi? Oh. Ada lagi teman-teman? Ini kakak ke jelasin teorinya dulu ya, supaya mantap. Kalau nggak ada kakak lanjut. Nah sekarang kita akan membuat kelas text area. Nah kenapa perlu kelas? Supaya mempermudah aja. Jadi nanti kita bisa membuat berapapun objek yang kita inginkan ya. Nah kelas text area ini terdiri dari konstruktor sama metode. Konstruktornya itu nanti terdiri dari titik koordinat, lebar, dan tingginya. Kemudian ya metode-metode yang tadi lah ya, draw dan lain sebagainya. Kemudian ada metode
yang menempatkan teksnya pakai belit tadi, kemudian ya gambar segi empat dengan teks gitu. Oke, nah ini dia perwujudan dari kelas text area teman-teman. Kalian bisa screenshot karena kita pakai ini juga ya. Jadi kelas text area def double underscore ini dia argumen-argumennya, kemudian colornya non aja pakai ya supaya nanti kita nggak bermasalah di akhir. Jadi non ini nanti dia nggak terisi. Tapi supaya mudah nanti implementasinya di akhir, jadi kita tinggal panggil gitu. Kemudian self.track membuat persegi panjangnya, self.fillColor ini mendefinisikan ya, mendefinisikan warnanya dulu. Kemudian set text dengan tulisan ini ukurannya begini, warnanya begini. Nanti saya perlu inisiasi self.text sama dengan text, kemudian self.image sama dengan pygame.font. Nah, ini nih teman-teman. Jadi kakak bilang dia perlu dirender karena dia dibaca sebagai gambar gitu nanti. Ya, gitu. Jadi pygame.font non size render text terus text colornya maunya. Gitu. Kemudian .draw, di .draw ini kita warnai, kemudian ditempel pada ya udah koordinat tertentu ya. Nah, apa itu shift ke shift itu adalah dia nanti yang menggeser apa, menggeser bahwa supaya dia nggak bertumpuk objek atau tulisan-tulisan itu nanti, jadi dia menggeser si shift, cuman defaultnya 0. Kalau 0 itu kan nggak bergeser, cuman nanti kita taruh default 0 aja karena ada yang nggak bergeser, ada juga yang bergeser gitu. Nah, sekarang tugas pertama kita coba buat template game dengan scene, warna, dan isi, dan loop game. Kemudian membuat kelas untuk sprite segi 4 dengan label. Sprite segi 4 dengan label. Oke. Sekarang kakak tunjukkan. Ini belum kelihatan. Oke. Yang ini nanti ini langsung saja ke bagian sini ya teman-teman. Jadi di tugas satu ini kita pertama ya kalian bisa lihat teman-teman. Halo. Nah, itu yang apa namanya? Yang kelas itu ini teman-teman. Ya, yang tadi banget gitu. Kalian tinggal kopas aja nanti ya udah. Ya udah nanti dipoto aja. Ya, ayo yang pertama teman-teman. Kalian bisa lihat di sini import pygame, kemudian pygame.init. Kalau nggak mau di sini juga nggak apa-apa. Tapi kalau di platform harus. Kemudian nanti kita pakai random, tapi ini digunakannya nanti jadi kakak komen aja, komen aja. Jam sama dengan pygame.time.clock. Background sama dengan saya inginnya jangan deh warna ini sekarang. Ganti warna jadi warna 150 aja. Ya. Hijau. I like green guys, sorry ya. Kemudian main window ini supaya kalian nggak bingung, kakak pakai jendela aja. Jendela gitu ya. Kemudian ya udah jendela sama dengan pygame.display.setMode ini untuk ukuran jendelanya. Oke, dan sekarang oh ya kakak lupa. Kakak sekarang menggunakan VS Code ya teman-teman. Jadi bukan menggunakan apa namanya di platform. Bisa nggak di platform? Bisa. Oke, cuman di sini yang lebih profesional. Kemudian isi jendelanya dengan warna yang sudah saya setting, yaitu warna hijau. Kemudian di sini saya membuat warna, daftar warna, maybe one orange juga, ya silahkan. Warna orange itu berarti campuran antara biru dengan merah ya. Nah, 50-50 lah berarti. Kita coba hijaunya mungkin sedikit ya. Nah, ini 200. Oke, gitu. Kalau kalian mau. Kemudian yellow juga boleh. Silakan nanti kalian setting sendiri. Asalkan udah ada warnanya, jadi nanti tinggal dipanggil. Gitu ya. Kalau yellow itu berarti kuning dengan merah. Sorry. Yellow itu berarti apa, guys?
itu merah dengan ini ya. Berarti 200, 190 aja. Kemudian 180. Nah, kemudian di sini yang tadi kelas text area, ini kakak aja sebagai ini, depth double underscore init, self, posisi X defaultnya 0, lebar dan tingginya defaultnya persegi 10 kali 10, colornya 0. Kemudian buat kerangkanya isi dengan warna, inisiasi warnanya. Kemudian buat teksnya dengan size-nya default 12, tapi nanti kita setting sendiri. Kemudian teksnya di sini nanti apa, ya. Kemudian colornya hitam ataupun nanti kalian maunya apa yang udah saya buat orange, ya, bebas. Dan nanti membuat apa. Kemudian di render untuk memperhalus tampilannya. Dan di draw, ya, jendela, di draw, ya, atau diwarnai. Setelah diwarnai, ya, setelah diwarnai, maka sekarang kita tempel, ya. Apa yang kita tempel? Self.image. Apa isi self.image? Yaitu teksnya, bukan perseginya, tapi teksnya. Kemudian ini pergeserannya, ya. Tapi default dari pergeserannya itu adalah 0, ya, teman-teman. Oke, kemudian buat objek namanya kartu tanya, text area, ya, ini dia. Kemudian dia pada koordinat 120,100. Kemudian lebarnya 290, tingginya 70. Warna biru muda. Ya, atau kalian dapat menggunakan apa yang sudah saya definisikan, hijau lah ya. Hijau belum nih. Belum ya? Oh, ini udah backgroundnya hijau. Ya udah biru muda. Kemudian kartu tanya dot set text, kita panggil metode yang ini, tulisannya teks itu adalah pertanyaan. Ukurannya adalah 75. Text colornya orange. Jadi kita nggak perlu. Kalaupun kalian mau nulis di sini text colornya black gitu ya, black misalnya, silahkan. Silahkan ya, nggak apa-apa. Cuman karena kan di sini, oh, hitam mudah ya. Hitam, nah gitu kan. Bebas ya. Salah lagi. Ini ya harusnya. Hitam. Nah, kemudian untuk ini kartu pertanyaannya, kartu jawabannya teks area pada koordinat X yang sama, cuman Y-nya harus lebih bawah mungkin ya. Jadi yang tadi 100, ini tambah 140 supaya kelihatan nanti. Oke, nah setelah itu di sini kalian dapat menggunakan while true atau satu bebas ya. While true. Ini untuk loop gamenya, tolong ya udah kartu tanya itu di draw pada koordinat segini. Setelah itu, setelah draw, ingat di sini draw itu pertama membuat rectangle, mewarnainya, kemudian menambahkan tulisan. Ya, pada koordinat ini dengan pergeseran tulisannya itu sebesar 10 pixel. Tulisan di kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Nah, kemudian pygame.display.update, kemudian game.tick saya menampilkan 40 read per second. Kemudian nanti kalau kalian mau sleep juga nggak apa-apa. Sleep 5 detik, kemudian break. Ya, kalau mau break. Cuman di sini saya perlu prompt. Oke, udah ya teman-teman. Jadi apa yang akan terjadi? Nah, ini yang akan terjadi guys. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Break. Nah, gitu. Oke, aman? Ada yang mau ditanyakan? Kak, saya mau lebih ke tengah. Ini kalian ubah aja yang ini. Atau di tengah-tengah. Kalian lihat ukurannya kalau mau di tengah-tengah. Mungkin tidak terlalu tengah ya. Ukurannya 500. Kita buat dia sedikit ke kiri. Maybe 100. Tapi nggak kelihatan biasanya pakai 90 aja. Jadinya nanti ini. Nah, gitu guys. Kak, kotaknya kurang gede. Oke, kita gedein. Ya, kita gedein kotaknya.
Mana dia? Nah, ini nih pakai 320. 320. Ya udah nih 320. Kemudian ini juga sama 320. Nah, teksnya aman. Oke. Nah, itu guys ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Mau bertanya? Jadi untuk yang part 1 kalian buat kodenya begini aja ya. Oh, banyak banget yang harus saya komit. Mampus error nanti kode saya. Oke guys, ada pertanyaan? Jangan diam-diam saja teman-teman. Kalian harus apa? Tanya. Kalau kamu nggak bertanya, ya kitchen. Ayo, ada yang mau bertanya? Kak, itu backgroundnya kok bisa warna hijau padahal nggak ada code green? Oh, ini ya backgroundnya. Ya, di sini kan mana dia? Jendela.fill background kan? Di sini kan Kak ngaturnya ini hijau nih. Kalaupun kalian mau bilang hitam, maka hitamnya harus didefinisikan di awal tentunya. Teks. Nah, parkiran. Nah, gitu. Oh, lebih seksi ya kelihatannya. Wow. Teori seni rupa, teman-teman. Ya, warna-warna yang biasanya cukup mewah tuh hitam, merah gitu. Gimana, Sajid? Aman? Ya, RGB ya, teman-teman. Formatnya kalau kalian ubah warna itu RGB. Ya, jadi ini dia. Ayo, sekarang. Kakak fotoin ya. Ini part 1 yang harus kalian tulis. Di platform aja ya. Mungkin belum ada yang punya ini. Ini yang pertama, kemudian part 2. Nanti part 2-nya lebih banyak lagi ya. Nggak banyak sih, menambahin kok teman-teman. Jadi jangan panik. Aman lah. Insya Allah kakak ajarkan kalian sampai jago. Nah, itu ya, hanya itu. Ayo. Kalau begitu silahkan share screen. Aduh, udah 16:51 lagi nih. Ayo, kita pelan-pelan saja, agar tidak usah terburu-buru ya. Ilmunya harus tersampaikan dulu nih. Apa ini saja? Text area. Oh ya. Text area itu kelas ya, bukan bukan sesuatu yang apa dari gamenya itu bebas. Sajid mau namainya dengan yang lain juga boleh. Misalnya apa teks gitu ataupun label ataupun tulisan bebas ya. Itu kelas. Kok saya Kak? Loh, kan ini Sajid screen. Enggak apa-apa. Teman-teman semuanya share screen ya. Semuanya share screen. Boleh, boleh. Rian, Adika, Naya, Sarah. Sajid share screen juga, Sajid. Sarah, ayo kalau sempat ya. Naya, Dika, boleh banget. Kalian, Adika, Sarah, Aya, juga Sajid, kemudian Rian, tanyakan yang membuat kalian bingung gitu. Ya, jangan maksudnya kakak akan jawab dengan semampu kakak. Maksudnya itu
bahasanya perhalus gitu mungkin supaya nggak terlalu program apa. Oh, aman 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 deh. Mau diputerin musik teman-teman. Boleh. Oke. Oh, ternyata nggak bisa guys. Mohon maaf ya. Sorry guys, sorry sorry, aduh. Naya, loh, Naya kemana? Sarah, aman, Ra? Nggak bisa nonton.
Guys, kalau kalian di platform, sleep sama breaknya nggak usah ditulis ya.
Udah, teman-teman? Udah jadi, Sajid? Oke, coba ke bawah, Sajid. Oke, dan ya. Oke. Oke. Kita tunggu bentar ya, Sajid ya. Sajid boleh otak-atik. Oh ya, boleh rehat juga ya, teman-teman, 5 menit. Silakan aja. Kalau kalian mau ngeteh, ngopi mungkin. Silakan. Feel free aja ya. Oh, ini caranya, Sajid. eh Apa namanya? Eh, Pertama pond.init dulu, Sajid. Loh, Oh ya, silakan rehat dulu teman-teman ya, nggak apa-apa. Oh. Oke guys, kakak lanjutkan presentasinya ya, karena di part 2 ini lebih keren. Nanti kita lanjutkan ini ya. Oke, stop share semuanya, boleh? Oke, ini dia teman-teman. Jadi di part 2, oke. Oke, so guys, di part 2 ini ya, kita coba tambahkan sesuatu apa namanya?
apa ya, yang beragam gitu ya terkait di kartunya nanti. Jadi nanti ya seperti di slide awal tuh, saat kalian menekan suatu tombol, tombol mana yang kalian inginkan, maka nanti pertanyaannya berubah. Kemudian jawabannya juga berubah. Nah, ini sedikit berbeda dengan di Pygame. Sorry, di Turtle. Ya, kalau di Turtle kita pakai on key. Nanti kalau di sini kita pakai keywords namanya ya. Gitu, teman-teman. Oke, nah sekarang. Oke, saya belum share screen. Oh, aduh, salah. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi sekarang di bagian kedua, bebas nanti ya pilihan tombolnya. Kalian mau question beneran atau tanya, tombol T juga boleh. Kemudian jawaban tombol J juga boleh. Itu benar-benar tergantung dari kalian. Yang menjadi konsentrasi adalah gimana cara menambahkan itu di kode. Dan di bagian mana yang harus ditambahkan. Ternyata di dalam Pygame itu nanti untuk semua eventnya kita dapat menginisiasi kumpulan eventnya itu menggunakan pygame.event.get. Nah, ini adalah kumpulan semua jenis event yang ada di Pygame, ya. Kemudian nanti untuk menspesifikkan atau kayak membuatnya menjadi khusus, kita dapat menggunakan event.type or event.key gitu ya. Jadi nanti untuk contoh jenisnya ada key down, ini ketika tombol ditekan, ceritanya begitu. Key up saat tombolnya tidak ditekan atau dilepas. Nah, jadi nanti kita akan buat programnya kalau kita menekan tombol Q, sorry bukan Q ya, tapi kalau saat kita menekan tombol apa namanya, saat kita menekan suatu tombol, jadi kita ambil dulu semua eventnya menggunakan for ya. Jadi for event untuk semua jenis event yang ada di pygame.event.get. Kalau eventnya itu adalah key down, ditekan, maka tolong kalau periksa lagi. Kalau nanti yang saya tekan adalah tombol key, lakukan sesuatu. Apa yang harus dilakukan? Nanti kita coba tampilkan pertanyaan secara acak. Gitu ya. Ini nggak otomatis teman-teman. Kita belum berbicara yang otomatis. Kita buat tampilannya dulu dengan cara manual. Oke? Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini nanti, kan kita ingin menambahkan sistem pertanyaan atau jawaban secara acak dari berapapun pertanyaannya. Nah, apa yang kita pakai? Kita tidak dapat menggunakan Pygame. Jadi kita harus menggunakan modul random lagi, teman-teman. Ya. Nah, di sini dia bilang paling tidak 3 pertanyaan. Nanti kalian boleh bebas menambahkan 5 atau 6, 7, 100 juga boleh. Gitu. Nah, sekarang gimana cara implementasi di kodenya? Nah, kalian lihat codingan Kak? Lihat? Halo? Lihat kodenya? Guys, are you here? I couldn't. Loh, nggak ada orang kayaknya guys. Masa saya harus stop share dulu nih? Lihat? Oke, oke. Tak pikir nggak ada orang tadi ya. Oke, jadi nanti kalian tambahkan from random import random atau import everything. This is what I like ya. Tapi random juga boleh. Bebas ya, kalian mau naik yang mana teman-teman? Silahkan aja. Kemudian yang kalian harus tambahkan di sini adalah, nah di sini teman-teman ya. Jadi nanti saat ini nanti kalian apa namanya, taruh aja. Nah ini ya. Jadi nanti kalian update dulu ya, pygame.display.update. Kemudian tekan enter. Kemudian untuk setiap event di dalam pygame.event.get, if kalau saya nekan atau tombolnya ditekan gitu ya, maka periksa lagi. Kalau ini supaya clear ya.
Kalau saya menekan event, ingat event.type itu hanya ada dua, key down sama key up. Nah, kalau key-nya itu kan ada banyak tombol, teman-teman. Kalian bebas nanti mau yang milih yang mana. Ya. Kalau yang saya tekan itu adalah pygame. Nah, harus ada ini, teman-teman. K-nya besar, underscore, tombol key. Jadi, event.key sama dengan pygame.k underscore key. Kalau kalian nggak mau pakai pygame, di awal ini setting aja nih. From pygame import everything. Boleh seperti ini juga ya. Sehingga nanti yang ada pygame-pygamenya ini tinggal dihapus. Ini udah terlanjur ini ya. Pygame. Gitu guys ya. Ini event.key sama dengan pygame.kq, maka tolong hasilkan angka acak dari 1 sampai 3. Kemudian kalau angkanya 1, tampilkan pertanyaan ini. Kemudian ini ukurannya. Kalau angkanya 2, pertanyaan ini ukurannya. Kalau angkanya 3, pertanyaan ini. Dan ini ukurannya. Kemudian, apa namanya? Digambar, ya semua kartu itu digambar pada koordinat ini. Sorry, bukan koordinat, tapi dengan pergeseran 10,25. Gitu. Nah, ini untuk yang questionnya. Nah, ini nanti tinggal kalian kopas, teman-teman. Copy paste di sini. Jadi nanti tinggal ganti Q menjadi A. Kemudian ini hampir sama, cuman di label ini tulisan ini nggak sama dong, karena di sini kan jawabannya. Apa yang kamu pelajari di algoritmik Python Star? Let's say demikian. Kemudian Indonesia and English, bahasa yang kita pakai itu dua ya. Kemudian kartu apa kalau 3 apple? Apa itu apple? Apa yang tumbuh di pohon apel? Ya, apel. Kemudian di draw dengan pergeseran 10 dari sisi X, 25 dari sisi Y. Kemudian terakhir jangan lupa jam.tick ya untuk menampilkan berapa besar frame per second-nya. Gitu guys ya. Nah, sekarang saat saya jalankan, saya ingin menunjukkan sesuatu. Ini kalian ada pertanyaan dulu, teman-teman. Ini doang sih yang ditambahkannya. Jadi dari sini sampai sini gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, tanya dulu ayo, tanya dulu mungkin. Gunanya Rendit itu apa, Kak? Oh, mantap ya, bagus. Nggak apa-apa. Kalau kalian lupa, lupa tanyakan ke kakak, teman-teman. Rendit ini, komen. Rendit ini gunanya gini, guys. For random. Ya, mengacak angka. Pilihan sama dengan random dot rendit. Misalnya saya ingin angka acak dari 1 sampai 100. Saat saya print pilihan, apa yang terjadi, dia akan memprint angka yang berbeda-beda setiap saat. Gitu. Ya. Oke. Jadi nanti codingan yang ini ya, codingan yang ini dia akan ngapain ke codingan yang itu. Jadi codingan yang ini nanti dia kayak akan menghasilkan angka acak dulu dari 1 sampai 3. Kita harus tekan dulu ya, kita harus tekan tombolnya dulu. Kemudian yang kita tekan itu adalah tombol key. Nah, kemudian ini di generate. Kayak sistemnya memutar angka gitu. Kemudian kita nanya nih, kalau nanti angkanya 1 dan saya sudah menekan tombol key yang terpilih 1, tolong tampilkan pertanyaan ini. Kalau yang terpilih 2, tampilkan ini. Ini ukurannya ya teman-teman. Ini ukurannya. Yang terpilih 3, tampilkan ini. Nah, kemudian kalau kalian mau men-setting
font size apa ukuran fontnya, kalian dapat menggunakan perintah pygame.font.sys gitu teman-teman. Ya. Jadi nanti ini jenisnya misalnya apa? Apa ya? Yang saya ketahui apa? Apa guys? Times New Roman. Ada yang tebal itu saya lupa nih. Nah, boleh nih pakai perintah ini aja teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah pusing ya. Jadi harus pakai yang mana gitu. Oke? Aman? Aman? Ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti saat kalian run, kakak ingin menunjukkan sesuatu dulu. Nah, ini dia. Oh, nggak kelihatan bedanya. Apa nih teman? Buat apa teman-teman? Kalau kalian ada ini saran, monsters maybe? Monsters. I don't know. Wah, nggak ngaruh. Apa yang terjadi nih, guys? Apakah kita melakukan sesuatu yang salah? Ini apa yang paling jenis-jenis font itu apa ya? Let's try experimental. Oke, experimental. Tara. Oh, nggak ngaruh. Saya juga nggak tahu. Maybe, I don't know. Maybe we have to say font.init first, ya. Font.init. I don't know, but let's try. Oh, wait, what? Serious? Salah font.initnya. Wait guys ya. Agak aneh nih ya. Font.initnya salah teman-teman. Jadi bukan salah sih. Saya lupa nih perintahnya. Ya, intinya kalau kalian mau mengganti font nanti pakai ini aja teman. Tapi nggak ngaruh ya. Jadi baru nggak tahu nih. Nah, sesuatu yang ingin kakak tunjukkan itu adalah yang ini teman-teman. Kalian di sini perhatikan. Nanti kalau sekalian udah running, kemudian nggak menyentuh ini, dia nggak akan saat ditekan tombol key ini kakak tekan-tekan nggak terjadi apa-apa teman-teman. Ya, cuman harus disentuh dulu dikit gitu. Nah gitu, gitu guys ya. Nah yang kakak ingin kalian perhatikan di sini adalah sebenarnya tulisan-tulisan ini nggak berubah teman-teman, tapi ditempel ulang. Loh, kok bisa gitu kak? Nah, sekarang kalian lihat ya, kalau kakak perbesar fontnya, jadi misalnya atau ini aja deh kak perkecil, nggak fontnya aja. Ya udah nih, fontnya kita perbesar jadi misalnya 50 ya, satu aja. 50 juga nih. Nah, apa sebenarnya yang akan terjadi? Sebenarnya behind the scene itu begini teman-teman. Q. Nah, kalian kan dia over ini ya, kayak persegi panjangnya nggak mencukupi. Cuman ternyata dia itu ditempel teman-teman. Itu makanya belit itu ditempel. Jadi saat kalian tekan key, nah, apa yang kamu pelajari di algo? Apa lagi muncul. Nah, dia kayak apa sekarang overlapping gitu ya. Jadi bahasa apa yang digunakan bla 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 gitu. Gitu. Dia kayak nggak tahu mau kemana lagi. Nah, ini nih. Mungkin lebih jelasnya begini. Nah,
Nah, ini nih, overlapping. Ya, nah, gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi apa fungsi dari belit itu menempel, benar-benar menempel. Nah, kemudian apa yang men-setting bahwa tampilannya ini selalu baru? Kita menggunakan dot update. Gitu teman-teman. Ya. Jadi kalian lihat di sini screen kakak kayak apa ada eh, apa namanya potret itu. Nah, ini fungsi update itu adalah memperbaharui scene itu. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kakak fotoin dulu, teman-teman. Ini yang kalian bisa tambahkan nantinya. Nah, itu dia ya tambahannya di situ. Nah, oke. Sekarang kita punya waktu tinggal berapa menit? Oh, 5 menit lagi. Sekarang, ada yang mau kalian tanyakan? Ada yang mau kalian tanyakan? Kalau nggak ada, silahkan selesaikan dalam waktu 5 menit nih kalau kalian bisa. Yang ini pakai underscore, Kak. Di kelas iya. Di kelas iya. Cuman di pygame.init nggak perlu. Ya. Font.init nggak perlu pakai. Di kelas tapi iya. Itu kan disebut konstruktor. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo teman-teman. Ada yang mau ditanyakan adik-adik sekalian? Oke, kalau nggak ada, nanti teman-teman bisa lanjutkan di rumah ya. Dan kalau error, fotoin aja kodenya ke kakak. Nanti kakak bantu perbaiki apa yang salah. Oke? Oke? Sarah, Adika, Rian, terakhir kakak ingin kalian lihat di sini yang dapat koin tadi ini ya. Rian sama Sajid. Itu doang teman-teman. Nggak bisa ini tambahin yang lain ya. Oke, gitu doang materi hari ini teman-teman. Ya, silakan. Kalau kalian mau, ya kita masih punya 2 menit lagi. Silakan. Oh, coba ya share screen. Oh, let's see. What can I do? Three. Okay, 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 okay. Depth draw. Shape 3. Jendela dot blade. Self dot image. Self dot track x plus x. Self dot track y plus y. Oke. Ini dia yang membuatnya salah ya. Harus double underscore-nya ya. Kemudian ini nggak usah ada ya, karena kalian di platform, jadi dia secara otomatis. Tadi kakak dia nggak secara otomatis. Nah nanti kalian tambahin di bagian sini, Ctrl X di awal. Nah tambahin yang tadi itu nantian ya.
Pertama, untuk di bagian sini ditambahin. Kemudian nanti, nah, itu ya, tambahin nanti. Coba di run, Yan. Again, jendela. Why jendela? Oh, wait. Sublet image. Jendelanya error. Hmm, wait. Jendela kan udah beneran. Jendela dot blade sublet image sublet right x shift x right y shift y. Ini terhubungnya ke sublet image. Sublet text sama nanti sublet image yang bagian dot font. Dot exercise. Oh my god. Dot render. Text through text color. Ah, oh enggak. Kok bisa salah ya? Bad token POV. Bentar, kok ada yang aneh ya? Hmm. Hmm, aneh. Jendelanya kan udah, self dot fill colornya udah, self dot red juga udah.
pygame.grow.flag udah. Yan kirim ke kakak ya. Nanti kakak coba lihat. Oke teman-teman. Oke, Kak. Thank you so much sudah hadir ya. And ya, apa namanya? Kalian udah sampai pembuatan game sekarang. Selamat. Besok kita coba buat kartu kalian untuk bagian pertama. Ya, ini tadi awalan doang supaya kalian paham perintah-perintahnya. Besok mulai pembuatan game. Ada pertanyaan? Jadi hari ini pengantar game udah selesai. Besok mulai memulai game. Ada pertanyaan Adika, Sarah, Rian, Sajid? Kalau tidak ada, cukup juga dari kakak ya teman-teman. Thank you banget udah hadir. And ya, see you next week ya. Bye-bye. Oke, thank you, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama.